Selamat siang, Pak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Francisca Suryati Dameli, NIM 18030300102. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang, kelas C semester 6. Pada video kali ini, saya akan memparodikan isi buku sebagai salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Judul buku, Tata Kelola dan Kontrol Lembaga Atas Korupsi. Buku ini ditulis oleh Avanas Dixit. Korupsi. Berbicara tentang korupsi, kira-kira apa yang kau ketahui tentang korupsi? Dan menurut kau, bagaimana kontrol suatu lembaga atas korupsi dalam sebuah tata kelola pemerintahannya? Korupsi. Baik, saya akan menjawab pertanyaanmu mulai dari yang pertama, yaitu apa yang saya ketahui tentang korupsi. Baik, korupsi terdiri dari berbagai penyimpangan, mulai dari hal-hal kecil berupa penyuapan yang dapat terjadi dalam dua bentuk. Yang pertama itu memerlukan pemerasan uang atau kenikmatan lain sebagai harga barang atau jasa, seperti misalnya makanan yang dicetak atau perawatan medis di bawah layanan kesehatan nasional. Bisa juga berupa dokumen atau izin, seperti paspor atau SIM, yang menjadi hak warga negara dan diperoleh secara gratis atau dengan harga yang murah. Variannya termasuk menunda pengiriman barang atau dokumen kecuali suap yang dibayar. Bentuk kedua dari suap itu yaitu suap kecil-kecilan yang melibatkan penggalian uang untuk menyampaikan bantuan pelamar yang tidak memenuhi syarat. Misalnya, petugas bea cukai yang membebaskan bea masuk ditukar dengan pembayaran atau suap. Ada juga rentang spektrum kategori-kategori ini, di mana klasifikasinya adalah masalah kebijaksanaan atau pertimbangan, misalnya keputusan seorang inspektur. Apakah sebuah restoran memenuhi standar sanitasi yang tidak dapat diukur secara kuantitatif? Selain itu, korupsi juga mencakup kesepakatan yang lebih besar, di mana dengan imbalan suap, politisi atau birokrat memberikan kontrak pemerintah untuk pasokan atau konstruksi, membayar lebih dari penyedia layanan publik, memberikan properti publik termasuk tanah dan spektrum gelombang secara gratis atau dengan harga rendah, serta memberikan keringanan atau pengecualian dari peraturan. Akhirnya, di sanalah peluang terjadinya korupsi besar, di mana kontribusi sama saja dengan pembelian politisi untuk mengamankan monopoli atau undang-undang yang menciptakan keuntungan pribadi. Beberapa definisi juga mencakup penggunaan informasi orang dalam politisi dan pejabat tentang proyek publik di masa depan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan memperoleh tanah atau bisnis yang berdiri untuk mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut. Tetapi saat ini tidak dilarang secara eksplisit oleh hukum. Yang lain menyebutnya sebagai korupsi hukum atau korupsi jujur. Semua bentuk korupsi ini difasilitasi jika peradilan juga melakukan korupsi. Misalnya, jika hakim terlibat dalam pelanggaran hak milik atau meremehkan pejabat atau politisi yang dituntut. Berarti yang saya pahami, korupsi yang terjadi dalam tata kelola pemerintahan itu seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa suap menyuap yang dilakukan oleh politisi atau birokrat dalam menjalankan proyek pemerintah. Yang lebih parahnya lagi, yang saya dengar tadi, bahwa
Bahkan peradilan juga melakukan korupsi. Lalu kemudian seperti yang kita ketahui bahwa korupsi sudah terjadi di banyak negara, baik itu negara berkembang bahkan sampai kepada negara maju sekalipun. Kira-kira bagaimana sejarah terjadinya korupsi pertama kali di suatu negara? Bisa tolong dijelaskan? Berbicara tentang sejarah korupsi, beberapa atau semua bentuk korupsi ini telah ada sepanjang sejarah di banyak negara. Sebut saja paling awal adalah di Kautilya yang dikenal sebagai Chanakya dalam Arthasastra yang ditulis lebih dari 2000 tahun yang lalu. Sama seperti tidak mungkin tidak untuk mencicipi madu atau racun di ujung lidah, jadi tidak mungkin bagi pegawai pemerintah untuk tidak memakan setidaknya sebagian dari pendapatan raja. Ya, bisa diperbahasakan seperti itu terkait tindakan korupsi. Sama seperti ikan yang bergerak di bawah air, tidak mungkin ditemukan juga minum atau tidak minum air sama sekali. Jadi, pegawai yang dipekerjakan di pemerintahan tidak dapat ditemukan saat mengambil uang untuk diri mereka sendiri. Dalam hal ini, mereka tidak ketahuan ketika mencuri uang di suatu negara. Jadi, ucapan Kautilya ini dianggap sebagai godaan para pejabat yang memiliki kekuatan untuk menciptakan atau mendistribusikan rente ekonomi dan kesulitan dalam mendeteksi tindakan korup mereka. Sebenarnya banyak ucapan Kautilya yang berkaitan dengan penggelapan dari perbendaharaan negara yang mungkin kita anggap sebagai korupsi atau tidak. Mungiu PPD mengamati hal yang sama tentang korupsi di Eropa pada pertengahan usia di bawah feodalisme dan monarki, di mana masyarakat paling modern menganut universalisme etis berupa penerapan aturan impersonal yang sama dan tidak memihak kepada semua orang dan mempraktikannya dengan derajat variasi. Di Eropa pra-modern, karena tidak ada yang bahkan bercita-cita ke norma etis universalisme, orang hampir tidak dapat berbicara tentang pengertian korupsi modern. Ketika semua alokasi sesuai keinginan penguasa, penciptaan dan penyalahgunaan sewa oleh para pejabatnya paling buruk adalah agen utama masalah antara pihak-pihak tersebut. Sejauh korupsi bertindak seperti pajak atas bisnis, hal itu menghalangi produksi, investasi, dan inovasi dalam satu negara. Lebih buruknya lagi, sejauh itu pajak yang dipungut dengan tarif sewenang-wenang atas keinginan politisi atau pejabat menciptakan ketidakpastian yang memiliki efek berbahaya pada pertumbuhan dan investasi. Korupsi bersifat kompleks dan multidimensi. Kebijakan anti korupsi dan perlunya strategi menangani korupsi ini. Secara luas, seluruh budaya masyarakat perlu diubah, mulai dari korupsi sebagai cara hidup yang dianggap sebagai sebuah bentuk kejahatan yang tidak dapat diterima dan merupakan sesuatu hal yang memalukan. Hal itu perlu dihilangkan. Oleh karena itu, perubahan yang diinginkan memerlukan pengalihan dari satu equilibrium ke equilibrium lainnya. Tidak ada teori permainan yang jelas untuk melakukannya. Nah, buku ini memeriksa beberapa pilihan upaya dalam menangani korupsi.
Yang pertama, saya mulai dari negara Eropa dan Amerika Serikat. PPD menyatakan bahwa ada 3 fitur penting yang mendasari sistem pemerintahan negara di kota Eropa dan Amerika Serikat, yaitu yang pertama, partisipasi dalam urusan publik oleh sebagian besar warga negara. Yang kedua, konsep kantor publik bukanlah hak istimewa, melainkan sebuah tugas sipil. Dan yang ketiga, terdapat persamaan di depan hukum. Di beberapa negara, jalan pemberantasan korupsi melalui krisis di Denmark, salah satunya di Denmark, di mana kekalahan militer besar pada tahun 1658 merupakan krisis yang memaksa para bangsawan untuk mentransfer kekuasaan dan hak istimewa kepada seorang raja. Dia mengkonsolidasikan posisinya dengan mengganti administrator aristokrat dengan birokrat yang dipekerjakan dari burjuasi. Dengan bersumpah setia langsung kepada raja dan tidak memiliki kekayaan pribadi, juga bergantung pada posisi dan pendapatan mereka. Lambat laun, layanan ini menjadi lebih profesional dengan pengangkatan meritokratis berdasarkan kriteria pendidikan objektif. Kekalahan militer lain juga menyebabkan Denmark, Inggris, dan Prancis menjual komisi perwira di dalam angkatan bersenjata. Catatan sejarah tidak menjelaskan mengapa reaksi terhadap krisis dan perkembangan selanjutnya mengambil jalan ini. Bukan beberapa jalur lain yang mungkin menyebabkan beberapa bentuk korupsi oleh pemerintahan otoriter yang lebih parah lagi. Bagaimanapun, seseorang ragu-ragu merekomendasikan kekalahan dalam perang sebagai cara untuk meningkatkan pemerintahan. Di Inggris dan Prancis, banyak reformasi dalam pengangkatan dan fungsi penyusunan administrasi publik mengikuti revolusi The Glorious Revolution tahun 1688 di abad pertama dan yang paling berdarah di Prancis seabad kemudian. Namun, proses tersebut berlangsung selama beberapa dekade. Pemerintahan Inggris di pertengahan dan akhir abad ke-18 dianggap sangat korup, baik oleh pemikir Inggris dan pejuang Amerika untuk kemerdekaan dan perumusan konstitusi. Jalan revolusi juga demikian berisiko dan terlalu lambat untuk dijadikan sebagai kebijakan anti korupsi. Hampir tidak mungkin direkomendasikan untuk negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin saat ini. Baik, demikian penjelasan singkat dari saya mengenai sejarah terjadinya korupsi di Amerika Serikat dan Eropa.